Ciao guys, kembali lagi ke channel gua, Bongkar-Bongkar bareng Cyclo. Di video kali ini, gua bakal ngebongkar konsep suatu bisnis, di mana bisnis ini merupakan salah satu bisnis yang dapat mengantar orang menjadi miliarder lewat jalur undangan. Anjay. Nah, bisnis ini dikenal dengan sebutan bisnis franchise atau bisnis waralaba. Teman-teman mungkin udah familiar dengan kata ini, soalnya bisnis ini bisa kalian temui hampir di sekeliling teman-teman. Sebut aja brand-brand terkenal seperti McDonald's, KFC, Starbucks, atau yang berasal dari dalam negeri yaitu Abnormal dan Alfamart. Dan masih banyak yang lain yang gua nggak bisa sebutin satu persatu. Soalnya bikin animasi nggak gampang, perlu energi dalam untuk bangun dari sonar ban gua, ajay. Teman-teman yang sedang melihat video ini mungkin sedang melirik bisnis satu ini. Mungkin karena ingin memperluas bisnis teman-teman, atau teman-teman pengen jadi investor dengan membeli lisensi brand orang lain, atau kalian termasuk orang yang lagi iseng, pengen tahu sistem franchise ini dan bermimpi suatu saat nanti bisa bikin bisnis franchise sendiri. Tapi sekarang masih bokek, anjay. Tenang aja teman-teman, nggak ada salahnya bermimpi. Yang salah itu ketika teman-teman terus aja bermimpi tapi nggak bisa bangun-bangun, anjay. Sebelum kita ngebongkar konsep atau cara kerja sistem franchise ini, mending kalian terlebih dahulu mengetahui apa sih itu bisnis franchise. Istilah-istilah franchise apa aja yang perlu teman-teman ketahui. Gimana konsep bisnis franchise? Kelebihan dan kekurangan bisnis franchise apa aja? Siapa aja sih para sultan pemilik bisnis franchise yang terkenal? Jika teman-teman pada googling pengertian bisnis franchise, banyak banget artinya sampai puyeng teman-teman bacanya. Nah, gua sebagai orang yang budiman, gua rangkum pengertian dari franchise agar dapat dipahami oleh otak orang-orang Indonesia. Franchise atau waralaba adalah tipe bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu-individu berbeda tetapi memiliki brand yang sama, sehingga brandnya kelihatan besar dan tersebar di mana aja. Nah, teman-teman jangan poin dulu. Gua kasih contoh brand Alfamart nih. Maksudnya adalah pemegang supermarket Alfamart yang ada di persimpangan rumah teman-teman belum tentu aja sama dengan pemegang supermarket Alfamart di persimpangan rumah gua. Jadi mereka cuma ngebeli lisensi bisnis Alfamart dari pemilik Alfamart sendiri. Nanti untuk lebih jelasnya gua jelasin di bagian konsep. Nah, ada beberapa nih istilah yang teman-teman perlu ketahui tentang bisnis franchise. Yang pertama itu franchiser, adalah pendiri atau pemilik dari bisnis yang menjual lisensi brandnya kepada orang lain. Yang kedua, itu franchisee, adalah orang yang membeli lisensi brand orang lain sehingga mendapatkan hak untuk menggunakan brand tersebut. Tapi hanya diberikan sedikit kebebasan untuk mengimprovisasi brand tersebut. Yang ketiga, franchise fee adalah biaya yang harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum franchise mulai beroperasi. Biaya tersebut digunakan untuk lisensi dan hal lainnya yang diperlukan untuk membuka gerai. Nah, agar kalian cepat mengerti, maka gue dengan senang hati menjelaskan konsep waralaba ini dengan menggunakan contoh. Teman-teman tenang aja, hobi gue emang suka memudahkan pekerjaan orang lain. Tentu aja nggak gratis, anjay. Teman-teman bisa ngabar gue cukup dengan subscribe dan doa aja. Langsung aja gue kasih contoh. Pada zaman TikTokan, ada seorang remaja yang bingung mikirin kehidupan yang berantakan. Hobinya rebahan, uang nggak ada, pacar aja nggak ada, anjay. Namanya Astas, kayak nama gua, anjay. Astas mau banget bikin bisnis, tapi nggak tahu bisnis apaan. Berbagai bisnis telah dicoba dan semuanya berakhir dengan pahit. Hingga suatu hari, Astas makan udang buatan kakaknya. Anjay, enak banget. Astas seperti terkena cahaya ilahi. Astas langsung kepikiran buat bisnis kuliner dengan nama Warung Cyclo. Dan topiknya udang enak. Dengan bermodalkan 10 juta, ia akhirnya memberanikan diri untuk membuka warung tersebut. Singkat cerita, ia akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya. Namanya Inem. Respon Inem pun kayak gini. Enak pisan udangnya Bang Astas, anjay. Inem pun mulai menceritakan ke suaminya yaitu Brian
dan mendapatkan respon yang sama. Singkat cerita, brand Cyclo mulai dikenal dari mulut ke mulut. Cyclo, warung makan udang terenak di negeri ini. Lebay. Karena pelanggan makin banyak berdatangan, Astas pun kewalahan dalam melayani pelanggan-pelanggannya. Hingga mau tak mau harus menyewa karyawan dan harus membesarkan warung dia menjadi restoran. Karena kekurangan modal, Astas pun mulai mencari modal baik melalui pinjaman ataupun investor. Berselang beberapa tahun, brand Cyclo pun mulai membesar dan didengar hingga ke penghujung negeri. Banyak dari para sultan yang menginginkan Cyclo agar segera difranchise-kan karena mereka melihat prospek yang cerah. Astas kini telah memiliki model bisnis dan tim yang mengurusnya, mulai dari pemasaran, SOP, hingga manajemennya. Cyclo pun siap untuk difranchise-kan. Datanglah Sutarman yang berminat dan tertarik dengan Cyclo. Tarman pun segera menghubungi kantor Astas di Cyclo. Tarman ini pun mulai menyepakati kontrak yang diberikan oleh Cyclo. Mulai dari Cyclo setuju memberi izin dan membantu Sutarman menjual dan menyajikan udang di Makassar. Sutarman berjanji mengawasi, menjaga, dan mengendalikan mutu makanan dan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan sesuai standar operasional yang telah diberikan Cyclo. Cyclo memberikan izin lisensi kepada Sutarman dengan nama Cyclo. Sutarman dapat menggunakan merek dan sistem secara bersamaan sesuai perizinan Cyclo. Sutarman setuju membeli dan menjalankan serta mematuhi semua ketetapan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Cyclo dan masih banyak yang lainnya. Setelah kontrak telah disepakati, Cyclo pun mulai mendekorasi ruko milik Sutarman sesuai dengan brand Cyclo. Pihak Cyclo juga memberikan pelatihan kepada Sutarman maupun karyawannya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Cyclo. Nah, untuk mempermudah teman-teman, gua jabarkan hitung-hitungannya. Nama yang berinvestasi, Sutarman. Investasinya minimal 10 juta. Royalty fee dari Cyclo 6%. Nah, yang perlu teman-teman tekankan adalah setiap franchise memiliki royalty fee yang bervariasi. Royalty fee berbeda dengan franchise fee. Royalty fee merupakan potongan omset yang diberikan kepada franchiser sebagai biaya operasional seperti manajemen toko dan sebagainya. Malik modal kira-kira 6-7 bulan. Adapun rinciannya, investasi awal untuk bahan makanan sebesar 3 juta, untuk warung sebesar 3 juta, untuk peralatan dapur sebesar 2 juta, untuk training dan advertise sebesar 2 juta, sehingga total investasi minimal yang perlu Sutarman keluarkan adalah 10 juta. Adapun pendapatan per bulannya itu, jika Sutarman berhasil menjual 50 buah dalam sebulan seharga 5.000 per buah, maka Sutarman dapat menghasilkan 7,5 juta per bulan. Adapun rincian dari pengeluaran per bulannya itu, harga per produk misalnya 3.000. Terjual 50 buah dalam sebulan sehingga menghasilkan 4.500.000. Royalty fee Cyclo 6%. Dikalikan dengan omset atau pendapatan per bulan 7,5 juta sehingga menghasilkan royalty fee sebesar 450.000. Adapun tagihan bulanan seperti tagihan listrik dan sebagainya sebesar 50.000. Gaji karyawan sebesar 1 juta sehingga total pengeluaran per bulan sebesar 6 juta. Adapun laba bersih yang dihasilkan oleh Sutarman yaitu omset dikurangi dengan pengeluaran, yaitu 7.500.000 dikurangi dengan 6 juta, totalnya 1.500.000. Adapun ROI atau return on investment atau balik modal, yaitu waktu yang dibutuhkan Sutarman untuk mendapatkan modalnya kembali. Adapun rumusnya yaitu laba bersih dikali dengan 100% dibagi investasi awal. Pada kasus Sutarman, 1,5 juta dikali 100% dibagi 10 juta, hasilnya 15%. Dan untuk menentukan berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan modalnya kembali, yaitu 100% dibagi dengan 15%. Diperkirakan waktu yang dibutuhkan oleh Sutarman untuk mendapatkan modalnya kembali yaitu 6-7 bulan. Nah, buat kalian yang ingin memilih bisnis franchise sebagai bisnis kalian, tentunya gue bakal kasih kalian pertimbangan. Jadi, pertimbangkan dengan bijak ya guys.
Kelebihannya yang pertama, memulai bisnis lebih cepat. Karena bisnis franchise telah memiliki model bisnis dan panduan yang jelas sehingga teman-teman tinggal menjiplak semuanya atau drag and drop template bisnisnya aja. Sehingga kalian bisa memulai bisnisnya dengan cepat. Yang kedua, pelatihan dan dukungan. Biasanya pendiri franchise akan memberikan pelatihan dan dukungan kepada pembeli franchise dan karyawan. Mulai dari aspek operasional, teknis, mengelola keuangan, memilih lokasi franchise, cara mempekerjakan karyawan, hingga membangun relasi yang baik dengan pelanggan. Kenapa franchiser bersusah payah memberikan pelatihan ke franchisee? Karena jika gerai kalian bermasalah, maka otomatis seluruh cabang brand bakal terkena dampaknya. Yang ketiga itu, merek yang terkenal. Butuh tahun-tahun bagi seseorang untuk membuat brandnya terkenal. Tapi jika kalian membeli brand bisnis yang terkenal, maka orang-orang akan langsung mengenali brand kalian, sehingga tidak perlu waktu yang lama untuk mendapatkan pelanggan pertama Anda. Yang keempat, yaitu biaya pemasaran dan harga produk yang murah. Karena pendiri franchise cenderung membeli produk dalam jumlah yang besar, sehingga tentu aja akan membuat harga produk lebih murah karena pengurangan harga produk asli hingga pengurangan biaya operasional, serta pemasaran yang besar tapi dengan harga terjangkau. Nah, adapun hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam memulai bisnis franchise. Yang pertama, dikendalikan penuh oleh franchiser. Franchiser memiliki kendali penuh atas brandnya, karena dia yang mendirikan brand tersebut. Sehingga apabila teman-teman punya ide astral, ya belum tentu bisa dikabulkan oleh franchiser. Yang kedua, adanya pembagian keuntungan. Teman-teman sebagai pemilik franchisee wajib membayarkan beberapa persen dari keuntungan yang didapatkan oleh franchiser. Tapi tidak semua brand membuat aturan seperti itu. Yang ketiga, reputasi bisnis mudah terpengaruh. Jika salah satu mitra memiliki reputasi yang buruk akibat dari sesuatu hal, maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh cabang, yang tentu saja dapat menurunkan omset bisnis, sehingga perlu kerjasama yang solid seperti kerjasama para gamer yang menyumbangkan uang mereka untuk para pemilik game. Anjay. Setelah mendengarkan dan menyaksikan sepak terjang dari franchise tersebut, mungkin teman-teman bertanya-tanya, siapa aja sih pendiri franchise-franchise terkenal itu? Yang pertama, Starbucks, didirikan tahun 1971 di Amerika Serikat oleh Jerry Baldwin, Gordon Bowker, and Zaf Siegel. Nah, selanjutnya Alfamart, didirikan tahun 1999 oleh orang Indonesia di Tangerang oleh Joko Susanto. Yang ketiga, Warung Abnormal, baru-baru ini didirikan tahun 2014 di Jawa Barat oleh Stefani Kurniadi. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya penjelasan panjang kali lebar yang gua buat khusus buat kalian sampai pada akhirnya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe agar kalian menjadi penyelamat gua. Jangan lupa like dan komen kalau kalian mau request bongkaran-bongkaran konsep lagi, atau kalian cuma kurang kerjaan aja, ya nggak apa-apa. Komen aja guys. Ciao guys.